bersama saya Wahini Talifatul Naim, NIM 223041001 dan rekan saya Fitri Fatimah 22341015. Di sini kami akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Madzhab Hadis Dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Suraji MAG. Simak videonya mengenai pemikiran aliran-aliran yang mewarnai studi hadis. Aliran-aliran utama dalam studi hadis dibagi menjadi tiga. Aliran tersebut adalah yang pertama aliran tradisional atau ahlul hadis, yang kedua aliran ahlul ra'yi atau rasionalis, dan yang ketiga adalah aliran modern. Yang pertama itu ada aliran tradisional, di mana aliran tersebut disebut dengan al-hadis. Di sini ada sebuah aliran Sunni, Islam Sunni yang muncul pada abad kedua atau ketiga Masehi. Di sini gerakan ini menganggap Al-Quran dan hadis sahih sebagai salah satu otoritas gerakan ulama untuk mempertahankan tradisi dan autentisitas hadis yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun tokoh-tokohnya yang utama yaitu masuk ke dalam aliran tradisional adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Malik bin Anas. Karakteristik dalam aliran tradisional atau al-hadis: satu, fokus pada sanad atau rantai periwayatan. Yang kedua itu menekankan validitas literal hadis. Yang ketiga ada pemahaman hadis. Yang keempat ada cenderung tekstual dan interpretasi. Bagi aliran ini menggunakan trik sanad dan matan, sangat memperhatikan keabsahan sanad atau rantai perawi hadis. Mereka memastikan bahwa sanad hadis tersebut tidak putus dan tidak ada perawi yang tidak percaya. Hal ini dilakukan untuk memastikan keautentisan hadis tersebut. Selain al-hal ahadis, mengkritisi matan atau teks hadis dan memastikan bahwa teks tersebut sesuai dengan bahasa dan gaya Nabi Muhammad SAW. Kemudian menggunakan metodologi jalur awal takdil untuk menilai keabsahan perawi hadis. Kontribusi aliran tradisional atau yang disebut al-hadis ini yang pertama, integrasi sains dan agama. Hadis tentang warisan warna kulit untuk menunjukkan bahwa sains dan agama dapat diintegrasikan untuk memahami fenomena alam. Kontribusi kedua yaitu fungsi Nabi Muhammad SAW. Hadis tentang Nabi Muhammad SAW yaitu menunjukkan bagaimana hadis dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam memahami perilaku dan ketatanegaraan dalam Islam. Kemudian aliran yang kedua yakni aliran rasionalis atau ahlul ra'yi. Aliran rasionalis atau ahlul ra'yi adalah sebutan yang ditujukan kepada sekelompok ulama yang menggunakan penalaran dan ijtihad. Mereka memutuskan hukum dengan mengacu pada teks Al-Quran dan hadis. Adapun karakteristiknya, yang pertama menekankan penggunaan akal dalam memahami hadis. Yang kedua, lebih fleksibel dan interpretasi. Yang ketiga, penggunaan kias atau analogi. Yang keempat, pertimbangan maslahah atau kemaslahatan. Terus sikap kritis terhadap hadis, kemudian kontekstualisasi hukum dan ijtihad yang lebih luas, dan yang terakhir adalah pengembangan usul fikih. Oleh karena itu, kelompok ini fokus pada pengembangan konsep seperti al-maslahah al-mursalah dan ihtisan dengan mengunggulkan kias serta mengalahkan nas yang bersifat hipotesis. Sebab kias pada kelompok ini berlandaskan pada qarinah dan hukum universal atau kuliah yang kemudian dikenal dengan tujuan umum atau maqasid asy-syariah. Adapun tokoh-tokoh utama pada aliran ahlul ra'yi adalah Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad As-Syaibani. Kemudian untuk metodologi aliran ahlul ra'yi ini menggunakan kias atau analogi, di mana kaum rasionalis mengutamakan penggunaan akal. Sedangkan yang kedua mempertimbangkan maslahah atau kepentingan umum, di mana aliran ini tidak terlalu kaku dan bersifat fleksibel untuk menerima dan mengatasi masalah umum terlebih dahulu, sehingga tidak mengedepankan kepentingan pribadi. Terus kontribusinya yakni dalam bidang pengembangan fikih, ahlul ra'yi menggunakan metode penalaran. Terus fleksibilitas dalam penerapan hadis yakni dalam kontekstualisasi dan penafsiran. Ahlul ra'yi cenderung membedakan antara maksud risalah Allah dan redaksinya. Aliran yang ketiga ada kontekstualisasi modern, di mana ini pendekatan dalam studi hadis yang berupaya memahami makna dan relevansi hadis dengan mempertimbangkan konteks historis dan kontemporer.
serta mencari nilainya universal yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan zaman. Dari kedua pemahaman aliran tradisional dan rasional, muncullah aliran modern ini untuk berupaya sebagai sarana memahami makna hadis sesuai dengan situasi perkembangan zaman. Tokoh utamanya itu ada Fazlur Rahman. Pada aliran kontekstual modern ini, karakteristiknya yang pertama, pendekatan holistik, yang kedua ada analisis konteks historis, yang ketiga referensi kontemporer, yang keempat filosofi interpretasi, yang kelima ijtihad kontemporer, yang keenam penggunaan metode interdisipliner, yang ketujuh ada fokus pada maqasid al-syariah, yang kelima ada kritik kontekstual terhadap tradisi, yang terakhir ada pendekatan gender sensitif. Metodologi aliran ini menggunakan metode historis dan kritis, yakni memperhatikan absad al-wurud, mengkaji hadis sosial budaya sesuai dengan perkembangan keadaan zaman yang bisa dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Aliran ini menggunakan pendekatan tematik, yakni mengumpulkan dan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan tema-tema tertentu. Kontribusi yang pertama, pembaruan metodologi studi hadis, mengintroduksi pendekatan interdisipliner dalam analisis hadis, mengembangkan metode kritik hadis yang lebih komprehensif, memperluas cakupan hadis dengan melibatkan ilmu-ilmu sosial modern. Yang kedua, ada representasi hadis problematik, menawarkan pemahaman baru terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan nilai-nilai modern, menyelesaikan apparent contradiction antara hadis dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, memberikan interpretasi yang lebih eksklusif terhadap hadis-hadis tentang relasi antar agama. Kata-kata hari ini. Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah kenapa kamu akan memulai. Karena sukses itu bukan tentang seberapa kamu jatuh, tetapi seberapa kamu cepat ingin bangkit. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.